Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa amma ba'd. Ayyatuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa minas sunnati, dan termasuk sunnah, hujranu ahlil bid'ah, adalah memboikot ahli bid'ah. Memboikot ahli bid'ah. Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani rahimahullahu taala berkata, kullu madhabin khalafa ma alaihi ahlu sunnati wal jamaah madhabun radi batil. Seluruh madhab, seluruh jalan, seluruh aliran yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah adalah madhab yang rendah dan batil, buruk dan batil. Allah Subhanahu wa taala telah membantah syubhah, musyabbihah wal jahmiyah. Allah membantah subhatnya musyabbihah, ahli tasbih, kemudian jahmiyah, mu'attilah, ahli ta'til, dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Fal musyabbih ya'budu sanaman. Ahli tasbih, mereka menyembah patung. Wal mu'attil ya'budu adama. Sementara ahli ta'til menyembah ketiadaan, sesuatu yang enggak ada disembah. Wal mutsbit ya'budu rabban wahidan. Sementara orang yang menetapkan sifat-sifat Allah adalah menyembah Rabb yang Maha Esa, al-fardan somada. Wa ma ahsanu qaul ibni al-Qayyim Finnuniyah, betapa bagusnya perkataan Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah, lasna nusyabbih wasfahu bisifatina. Kita tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat kita. Innal musyabbih abidul authani. Sungguhnya ahli tasbih itu penyembah berhala. Kala wala nukhiluhu min awsafina. Sekali-kali tidak, dan kita juga tidak mengosongkan Allah dari sifat-sifat. Innal mu'attila abidul buhtani. Karena sungguhnya ahli ta'til, mereka menyembah kedustaan, ya, sesuatu yang tidak ada. Tsuma'lam anal jahmiyah nufatus sifat. Kemudian ketahuilah bahwa jahmiyah yang menafikan sifat, wal jabariyah alladzina qalu laisa lil 'abdi fi'lun ikhtiyari. Jabariyah yang mengatakan hamba enggak punya perbuatan pilihan dia. Sementara qadariyah mereka mengatakan hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Wa rafidah alladzina kafaru ashabah. Kemudian rafidah yang mengkafirkan para sahabat. Wasalaku maslakal jahmiyah, dan menempuh jalannya jahmiyah dalam menafikan sifat-sifat. Kullu hadil firaq, semua firqah-firqah ini adalah firqah-firqah yang menyimpang dan sesat. Wal jahmu huwallazi ibtada'a ta'til. Jahm bin Safwan, dialah yang membuat bid'ah ta'til, penolakan sifat Allah. Wal jabr wal irja kama hakahu finnuniyah, sebagaimana disebutkan dalam An-Nuniyah Ibnu Qayyim. Ini An-Nuniyah ini bait syair akidah yang berjumlah 5.800
42 bait ya. 5.000-an. Nah, hampir 6.000 ya, hampir 6.000 bait semuanya diakhiri dengan huruf nun tuh. Karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini luar biasa ya. Syair diakhiri dengan huruf nun, isinya tentang apa? Pelajaran akidah. Wa in nusiba minha syai' ila ghairihi falikaunihi nasaraha. Jadi aslinya Jahm bin Safwan itu yang membuat bid'ah taktil, kemudian Jabr dan Irja ya, ada 3 kebid'ahan itu bikinan Jahm bin Safwan. Tapi kemudian kalau sebagiannya disandarkan kepada orang lain karena orang lain itulah yang membelanya atau yang mempopulerkannya. Tukhalifin nas fima qad ra'au wa rawau wa kulluhum yad'una al-fawz bil-dhafari fakhud biqaulin yakunu nasu yansuruhu imma 'anillahi aw 'an sayyidil bashari. Selisilah manusia pada apa yang telah mereka lihat dan mereka riwayatkan, dan semua mereka adalah mengklaim sebagai peraih kemenangan. Maka ambillah perkataan yang dia didukung oleh nas, baik dari Allah Ta'ala atau dari sebaik-baik manusia. Nas itu dalil. Wa mubayyanat, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala kelanjutannya, wa mubayyanatuhum, dan membedakan diri dari mereka atau memisahkan diri dari ahli bid'ah. Ini termasuk ajaran as-sunnah ya, yang harus kita pahami, kemudian kita praktekkan, kita belajar, kita pahami baik-baik bahwa ada dalam syariat Islam memboikot ahli bid'ah, menjauhi ahli bid'ah, tidak berkumpul bergaul dengan ahli bid'ah karena mereka sangat berbahaya ya, lebih berbahaya daripada orang yang membawa virus corona. Wa tarkul jidal wal khusumat, kemudian juga meninggalkan perdebatan dan persengketaan dalam masalah agama, gak usah dibahas dengan ahli bid'ah. Kalian pelajari agama baik-baik dari ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kemudian memperdebatkan agama ini dengan perdebatan-perdebatan bersama ahli bid'ah ya, karena itu hanya membuat apa? Membuat keraguan. Orang yang tadinya yakin dengan Al-Quran dan As-Sunnah tiba-tiba menjadi ragu dengan kebenaran dari Allah yang kebenaran itu mutlak ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Wa tarkun nadhar fi kutubil mubtadi'ah, dan meninggalkan melihat kepada kitab-kitab ahli bid'ah. Jadi jangan melihat kitab ahli bid'ah, apalagi menyentuh, apalagi membuka, membaca, tidak boleh ya. Dan itu banyak sekali di negeri ini ya, tulisan-tulisan ahli bid'ah. Biar yang membaca para ulama saja yang ingin membongkar kedoknya gitu. Adapun orang yang belajar, orang awam, cukup mengaji dari ulama ahlu sunnah wal jamaah, para asatidah yang mengajarkan as-sunnah. Itu cukup, ilmu itu terlalu banyak ya. Kalau yang pemahaman benar saja belum paham, ngapain belajar dengan mempelajari hal-hal yang jelas-jelas batil, yang jelas-jelas sesat. Atau banyak hal yang dibaca oleh manusia ya hari ini, apalagi informasi berita itu paling banyak mengisi otak kita ya. Ruang memori kita itu penuh gara-gara berita-berita ini, berita itu, berita anu, Masya Allah banyak sekali. Berita negara, berita rumah tangga ya, kriminal berseri yang gak habis-habis ya, Masya Allah. Ini ngapain itu memenuhi otak kita ya, padahal Al-Quran dan As-Sunnah belum masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian wal iswa'i ila kalamihim, nah, jangan mendengarkan perkataan ahli bid'ah. Kalau dulu kalau dengar perkataan ahli bid'ah itu harus langsung dekat gitu, datang ke pengajiannya atau bertemu orangnya. Sekarang dengan adanya internet, perkataan ahli bid'ah itu diupload di video, di YouTube atau yang lainnya, di medsos,
Banyak sekali itu perkataan ahli bid'ah. Hati-hati, orang awam itu haram hukumnya mendengarkan satu patah kata pun, bahkan setengah kata pun nggak boleh ya. Seperti Muhammad bin Sirin, beliau diajak bicara oleh seorang ahli bid'ah, beliau nggak mau. Kata ahli bid'ahnya, saya mau bacakan satu ayat saja. Kata Ibnu Sirin, nggak, walaupun setengah ayat pun. Akhirnya disuruh pergi orang itu. Padahal ini seorang ulama hebat ya, tabi'in, nggak mau mendengar perkataan ahli bid'ah. Bagaimana kita yang nggak punya ilmu kemudian berani-beraninya mendengarkan ceramah-ceramahnya orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas mengajarkan kebid'ahan ya, dengan berbagai variasinya, berbagai bentuknya. Jadi dilarang ya, haram hukumnya mendengarkan perkataan ahli bid'ah. Wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun, dan setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan rahimahullah, hujranu ahli bid'ah. Al-hujran masdar hajara wa huwa lughatan at-tark. Secara bahasa artinya meninggalkan ya, memboikot, meninggalkan. Wal murad bi hujrani ahli bid'ah, yang dimaksud hujron terhadap ahli bid'ah adalah al-ibtiad anhum, menjauh dari mereka, wa tarku mahabbatihim, dan tidak mencintai mereka, wa muwalatihim, dan tidak loyal kepada mereka, wassalamu alaihim, tidak memberi salam kepada mereka, wa ziyaratihim, tidak mengunjungi mereka, wa ziyaratuhum, wa iyadatuhum, dan tidak menjenguk mereka, wa nahudalika, dan yang semisal itu. Itu hukum asalnya begitu ya. Tapi nanti hukum ini bisa berubah ketika kondisinya memang ya, berbeda dengan keumuman. Jadi hukum asalnya kepada ahli bid'ah itu seperti itu, kita boikot. Namun ini tidak sama dengan boikot orang-orang kafir ya. Kalau orang kafir itu kebenciannya sempurna, tapi kalau kepada ahli bid'ah masih tersisa sedikit kecintaan, yaitu apa? Karena ahli bid'ah ini masih mengaku muslim, masih mengaku Islam, maka tetap kita cintai berdasarkan keimanan dan keislamannya, tapi kita benci berdasarkan apa? Kebid'ahan dan kemaksiatannya. Wa hujranu ahli bid'ah wajib. Jadi hukumnya wajib itu berbuat seperti itu. Ini dalam rangka apa? Minimal menyelamatkan diri sendiri biar tidak ketularan. Yang lebih besar dari itu menyelamatkan ahli bid'ah itu sendiri, agar apa? Tidak terus-terusan dalam kebid'ahannya. Ketika semua ahli sunnah sepakat untuk tidak mau bergaul dengan ahli bid'ah, akhirnya ahli bid'ah kesepian. Itu memang dalam kondisi ahli sunnah masih banyak, dominan, mayoritas. Tapi ketika sekarang kondisi ahli sunnah justru minoritas, ya ghuraba, terasing, ahli bid'ah yang lebih dominan, maka hujranu ahlul bid'ah ini bisa berubah hukumnya ya. Berubah hukumnya sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Baz, Syekh Albani juga menyatakan, beliau Syekh Albani, ini bukan zamannya hajrul mubtadi, ini bukan zamannya apa? Memboikot ahli bid'ah. Kenapa? Karena ahli sunnah itu minoritas. Minoritas masa memboikot? Yang bisa memboikot itu yang mayoritas ya. Kalau yang minoritas memboikot malah terboikot. Jadi sekarang adalah zamannya taklif ya, mengikat hati justru. Sudahlah, jadi ahlussunnah itu yang baik-baik saja. Waktu itu ada ikhwan nanya, Ustadz mau nanya boleh nelpon? Ya boleh. Sekarang Ustadz, iya sekarang. Teleponlah dia nanya, Ustadz, menurut saya ini tetangga saya ini yang mengikuti jamaah titik-titik gitu. Saya ini kan salah, ini kan bid'ah. Jadi saya nggak mau senyum sama mereka Ustadz. Itu gimana sikap saya gitu? Apakah salah ataukah dibenarkan? Ada saja salah. Ya, jadi walaupun itu sesat, kita tahu itu sesat. Tapi pertama, mereka bukan ahli bid'ah sebenarnya, mereka hanya orang awam. Kemudian yang kedua, sikap kita yang tidak tersenyum kepada mereka itu hanya mengesankan kepada mereka bahwa ahlu sunnah itu akhlaknya buruk. Ahlu sunnah itu sombong, ahlu sunnah itu merasa paling baik, paling suci dan sebagainya. Itu dua. Yang ketiga,
mereka juga tidak akan pernah menjadi sadar dengan kita boikot, tidak akan menjadi lebih baik. Ya, beda dengan Nabi. Nabi memboikot 3 sahabatnya yang nggak ikut perang Tabuk dulu. 3 sahabat ini langsung betul-betul terpencil gitu karena diboikot Nabi dan para sahabat. Langsung mereka merasa bersalah. Nah kalau sekarang kita memboikot ahli bid'ah, siapa yang merasa bersalah jadinya? Kita terboikot sendiri, itu saya katakan tadi di awal ya. Kita memboikot mayoritas, ya kita yang terboikot. Jadi ini bukan waktunya untuk memboikot. Sekarang adalah waktunya mengikat hati. Kita berbuat baik kepada mereka, kita tetap salam, tetap senyum, tetap sapa, tetap ngobrol, dan kita berusaha untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar semaksimal kemampuan kita. Kalau nggak mampu ya doakan saja cukup insyaallah. Dan kita meninggalkan kegiatan-kegiatan bid'ah mereka gitu. Kalau kita takut ketularan bid'ahnya, ya nggak usah ngobrolin tentang masalah bid'ah. Ya, cukup kita ajak ngaji, kalau nggak mau ya udah. Karena sesuai kemampuan kita, yang mampu bisa berdialog, berdiskusi ilmiah silahkan, tidak masalah. Tapi jangan berdebat. Kalau mereka sudah mendebat, tinggalkan gitu. Cukup mengajak saja ya, mengajak kepada kebaikan. Kemudian hujranu ahlul bid'ah wajibun liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ya, ada 2 nama ini, Mujadalah atau Mujadilah, ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidak kamu dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi ahli bid'ah ini memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun tanpa sadar ya. Rata-rata mereka enggak sadar. Rata-rata mereka sebagai orang Islam yang sedang berbuat baik, sedang beribadah pada Allah ya, karena kejahilan. Rata-rata karena kejahilan. Atau kalau sadar berarti itu lebih parah lagi, sengaja menentang Allah dan Rasulnya, itu orang munafik ya. Naudzubillah min dzalik. Wa li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hajara Ka'ab bin Malik. Nah, ini alasan berikutnya selain ayat ini. Sebenarnya ayat ini lebih tepat ini diterapkan untuk orang kafir ya tadi. Jadi kita wajib tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu orang kafir maksudnya. Walaupun ahli bid'ah juga masuk, cuma itu saya bilang tadi ya, tergantung kondisi. Ketika kondisi kita minoritas tidak bisa kita menerapkan boikot ahli bid'ah. Wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hajara Ka'ab, karena alasan yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar atau memboikot Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Nah, itu terjadi dan tujuan dari boikot pun berhasil. Jadi tujuan dari boikot itu apa sebenarnya? Maslahat bagi yang diboikot, agar orang yang diboikot itu jera, kemudian merasa bersalah, kemudian bertaubat. Itu tujuannya. Kalau kita memboikot orang enggak membuat mereka sadar, itu tidak masyru' ya, tidak disyariatkan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, kalau tujuan itu tidak tercapai, maka paling minimal tujuan dari boikot adalah apa? Agar kita tidak ketularan kerusakannya, kebid'ahannya. Itu. Kalau itu yang kedua mungkin itu terjadi. Kita enggak mau bergaul dengan para ahli bid'ah dalam kebid'ahannya, itu bagus. Tapi kalau ketemu ya tetap senyum, ketemu tetap sapa, tetap salam, tetap bicara baik-baik dalam muamalah jual beli dan sebagainya, tetap jujur, tetap adil, tetap baik, akhlak tetap baik. Tapi ketika ngajak kepada acara bid'ah, tinggalkan, jangan mau. Jangan ikut membaur dalam kebid'ahan mereka. Itu yang lebih pas. Jadi kita menjauhi kegiatan bid'ah, itu yang lebih pas. Kalau menjauhi orang yang melakukan bid'ah kita nggak bisa ya, karena apa? Itu mereka mayoritas rata-rata di akhir zaman sekarang. Kemudian lakin in kana fi mujalasatihi maslahah. Nah ini ada pengecualian kata Syekh, akan tetapi apabila dalam duduk-duduk bersama mereka ada maslahat. Apa maslahatnya? Litabyinil haq, untuk menjelaskan kebenaran. Nah ini kan bagi orang yang mampu ya, orang yang punya ilmu. Silakan para ustadz, para ulama duduk dengan ahli bid'ah, jangan dicurigai. Itu Ustadz Khalid kok foto bareng dengan ahli bid'ah misalnya.
Ya kita nggak tahu ngapain beliau, siapa tahu beliau menjelaskan kebenaran dan betul ketika diklarifikasi, Ustaz kenapa antum foto bareng dengan fulan-fulan? Saya berusaha menasehati, saya berusaha menyampaikan. Itu kan bagus ya. Orang awam sukanya cuma nyinyir ya, nuduh. Jadi untuk menjelaskan kebenaran itu boleh, itu bagi orang yang mampu ya, para ustadz. Kepada mereka wa tahdhiruhum, dan juga memperingatkan mereka minal bid'ah, dari kebid'ahannya. Ya pelan-pelan walaupun enggak langsung-langsung ya. Kalau langsung-langsung bisa diusir langsung. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa dengan itu ya. Bagi para ustadz, para ulama bergaul dengan ahli bid'ah dalam rangka itu sangat dianjurkan. Wa rubbama yakunu dzalika matluban, bahkan itu dituntut, bukan cuma boleh ya, itu dianjurkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Rabb kamu dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Nah ini ada debat gitu, sampai ke tingkatan debat, dan itu bagi orang yang mampu untuk beradu argumen, beradu dalil ya. Kalau orang enggak ngerti dalil yang nggak bisa, debat kusir namanya ya, kusir andong. Wa hadza qad yakunu bil mujalasati wal musyafahati, dan ini kadang terjadi dengan duduk-duduk dan berbincang, wa qad yakunu bil murasalah wal mukatabah, atau dengan saling berkirim surat dan tulisan, atau kalau sekarang kan dengan apa, dengan daring ya, dengan internet, tidak ketemu langsung ya. Itu bisa semuanya terjadi dengan telepon, dengan video call dan seterusnya. Wa man hajara ahlul bid'ah, pernah terjadi pada Ustaz Firanda ya. Ustaz Firanda mentahdir Ustaz Adi Hidayat ya, karena beberapa kesalahan. Kemudian sebagian orang nyinyir ini belum memberi nasihat kok tiba-tiba sudah mentahdir, sudah menyalahkan gitu. Padahal Ustaz Firanda sudah berdialog secara empat mata gitu, sudah telepon, pokoknya udah hubungan lah. Tapi orang awam ngiranya tanpa nasihat tiba-tiba menyalahkan. Sudah dinasihati, sudah diluruskan, tapi nggak mau lurus, ya sudah, ditahdirlah kalau begitu. Kemudian wa min hajri ahli bid'ah, termasuk hajar ahli bid'ah, tarkun nadhar fi kutubihim, meninggalkan melihat buku mereka. Jadi tidak melihat. Tidak membaca, intinya melihat doang sih ya nggak masalah gitu. Tidak membaca buku mereka. Kemudian khaufan minal fitnah, karena takut dari fitnah, biha dengannya, au tarwijiha, atau akan melariskan dagangannya gitu kan. Ahli bid'ah jualan buku, kita yang beli, kita yang baca, ya laris, makin berkembang nanti kebid'ahan. Bainan nasi, jadi melariskan dagangan bid'ahnya di tengah manusia. Dagangan bukunya laku, dagangan bid'ahnya juga tersebar. Falibti'an an mawatinid dolal, menjauh dari tempat-tempat sesat, itu hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam masalah debat, man sami'a bihi masalah dajjal ya. Man sami'a bihi falyan'a anhu, siapa yang mendengar tentang dajjal maka hendaknya menjauh. Fa wallahi innar rajul la ya'tihi, demi Allah sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi dajjal, wa yasabu annahu mu'min, kemudian dia menyangka dirinya beriman, fayattabi'uhu, tiba-tiba setelah ketemu dajjal jadi pengikutnya. Mimma yab'atsu bihi minasyubuhat, karena apa yang dibangkitkan oleh dajjal dari syubuhat. Jadi begitu, jangan meremehkan ya, gampang saya berani lawan dajjal itu saya tahu tipu muslihatnya. Tapi ternyata apa? Pas ketemu malah jadi kafir.
itu dajjal ya. Demikian juga ahli bid'ah sama, jangan merasa lebih berilmu, lebih banyak ilmunya, lebih kuat imannya dan seterusnya. Hati itu dibolak-balik oleh Allah di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Lakin ingkan al-ghard minan nadar, akan tetapi jika tujuan dari melihat ke dalam kitab-kitab mereka untuk mengetahui kebid'ahan mereka, untuk membantahnya. Nah ini Ustadz ini yang bisa kan. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa dengan itu. Itu yang dilakukan oleh ustadz kita ya. Ustadz Firanda membantah Idrus Ramli misalnya, membantah Habib Lutfi, membantah siapalah macam-macam. Beliau banyak melakukan bantahan-bantahan terhadap para tokoh kebid'ahan di negeri ini. Dan itu bagian dari upaya beliau untuk berjihad membela sunnah Nabi SAW. Ya walaupun pasti orang yang seperti itu akan banyak musuh, banyak pembenci ya. Tidak masalah hidup dibenci manusia, yang penting dicintai Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian fala ba'sa bidzalik liman kana indahu minal aqidah ya. Tidak mengapa melakukan itu bagi orang yang memiliki akidah sahihah yang kuat ya. Ma yatahassanu bihi, yang bisa membentengi dirinya. Wa kana qadiran 'ala raddi 'alaihim, dan memang dia mampu untuk membantah mereka. Bal kana wajiban, bahkan hukumnya wajib atasnya. Kalau enggak ada yang melakukan, ini wajib kifayah. Lianna raddal bid'ah wajib, karena membantah bid'ah itu hukumnya wajib, dan apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya maka hukumnya wajib. Debat dan persengketaan dalam masalah agama, al-jidal masdar dari jadala yujadilu jidalan, wal jadal munaza'ah ya, persengketaan, perselisihan, litaghallub alaihi, untuk mengalahkan gitu. Jadi bersengketa untuk saling mengalahkan, itu namanya jadal, jidal, perdebatan lah intinya. Di dalam kitab Al-Qamus, al-jadal al-ludad fil khusumah, orang yang sangat ngeyel dalam persengketaan, itu jadal, maksudnya orangnya ini jadal, ahli jadal. Wal khisam al mujadalah, kemudian khisam maknanya mujadalah, sama. Wa yanqasimul khisam wal jidal fid dini ila qismain. Jadi debat dalam masalah agama itu terbagi dua ya. Yang pertama an yakunal ghard min dzalika itsbatul haq wa ibtalul batil. Yang pertama tujuannya, jadi tergantung tujuan. Kalau tujuannya adalah untuk menetapkan kebenaran dan membatilkan kebatilan, wa hadza ma'murun bihi, ini hukumnya diperintahkan, bisa wajib bisa sunnah ya, tergantung keadaan. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi di sini ada perintah jidal dari Allah Ta'ala, tapi ingat dengan cara yang terbaik. Kemudian yang kedua, an yakunal ghard minhu at-ta'nid, tujuannya cuma mau ngeyel, awil intisar lin nafsi, atau membela diri bukan membela agama, atau bahkan membela kebatilan ya, naudzubillah min dzalik. Udah jelas-jelas salah, dia malah nantang debat orang yang benar. Ini jelas ini jidal yang dosa ya. Fa hadza qabih, maka ini tercela, manhiyun anhu, dilarang darinya. Allah berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak ada orang yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi jangan didebat. Kalau orang datangkan ayat, datangkan hadis, jangan disanggah itu ayat atau hadis kecuali pemahamannya yang salah. Kemudian juga Allah berfirman, wajadalu bil batili, mereka berjidal, berdebat dengan batil, liyudhidu bil haq, untuk menumpas kebenaran. Nah itu orang kafir, orang fasik, debatnya untuk menumpas kebenaran justru. Fa akhadtuhum, maka aku siksa mereka. Fa kaifa kana iqab, maka lihat bagaimana akibatnya. Kemudian berkata saya Ibnu Qudamah rahimahullah, wa kullu muttasammin bi ghairil Islam, setiap orang yang bernama dengan selain nama Islam, wa sunnah, itu adalah mubtadi'. Jadi enggak mau memakai nama sunnah, enggak mau menjadi ahli sunnah gitu.
seperti Rafidhah, jadi maunya menjadi Rafidhah atau Jahmiyah atau Khawarij atau Qadariyah atau Murji'ah atau Mu'tazilah atau Karomiyah, Kullabiyah dan yang semisal mereka ya, sengaja menisbahkan diri kepada madhab-madhab itu. Itulah ahli bid'ah. Wa nadhairuhum dan yang semisal mereka. Sini ada catatan kaki dari Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau berkata, kal muqallidah alladzina ja'alu taklid dinan wajiban. Ini sama juga seperti orang-orang yang ahli taklid yang menjadikan taklid itu sebagai agama yang wajib untuk diikuti, ala kulli ma ja'a ba'dal qarni rabi, atas setiap apa yang datang. Jadi taklid kepada setiap yang datang setelah abad yang keempat atau generasi keempat setelah hijrah. Wa radu bisababi dzalika 'anil ihtida, dan mereka berpaling dengan sebab itu dari mengambil hidayah dari cahaya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tahamu kulla man hawala al-khalas minal jumud al-madhhabi, dan mereka menuduh setiap orang yang berusaha untuk melepaskan diri dari fanatik madhab, ila tamasuk bihadi Nabi, kepada berpegang teguh terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima sya'at lahum ahwa'uhum, ya, mereka tuduh dengan apa yang dimaui oleh hawa nafsu mereka. Wa rahimallahu imam as-sunnah id yaqul, dan semoga Allah merahmati imam ahlu sunnah ketika mengatakan, Dinun Nabi Muhammad akhbarun, agama Nabi Muhammad adalah berita, khobar-khobar. Ni'mal matiyatu lil fata atharu, sebaik-baik tunggangan bagi pemuda adalah riwayat. La tarhubanna anil hadithi wa alihi, jangan kalian benci hadis dan juga ahli hadis. Farra'yu laila wal hadithu lailun wal hadithu naharu, karena pendapat itu adalah malam sementara hadis itu adalah siang. Wala rubbama jahlul fata atharul huda wasyamsu bazighatun laha anwaru, bisa jadi kebodohan pemuda mempengaruhi petunjuk, ya, mengalahkan petunjuk, ya, dan matahari terbit dia memiliki cahaya-cahaya. Wala rubbama jahulal fata atharul huda, bisa jadi pemuda yang bodoh dia lebih mengutamakan petunjuk, maka matahari terbit dia memiliki cahaya-cahaya. Fahadhi firaq ad-dolal, kata Ibnu Qudamah, ini semua tadi, ya, Rafidhah, Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Karomiyah, Kullabiyah dan lain-lain, ya, masih banyak. Ini semua adalah kelompok-kelompok sesat. Mereka enggak mau menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tawaif al-mubtadi', ya, golongan-golongan bid'ah. A'adanallahu minha, semoga Allah melindungi kita darinya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, alamatu ahli bid'ah wa dzikru ba'di tawaifihim, ciri-ciri ahli bid'ah dan menjelaskan sebagian dari golongan-golongan mereka, kelompok-kelompok mereka. Li ahli bid'ah alamat, ahli bid'ah memiliki ciri-ciri, tanda-tanda. Di antaranya, yang pertama, annahum yattasifuna bi ghairil Islam, mereka mensifati diri dengan selain Islam, wa sunnah, bima yuhaditsunahu atau yuhditsunahu minal bid'ah, ya, menisbahkan diri dengan apa yang mereka buat dari bid'ah, baik ucapan, perbuatan maupun akidah. Makanya seringnya juga disandarkan kepada penemunya, seperti Kullabiyah karena dipimpin oleh Ibnu Kullab, Karomiyah, atau karena perbuatannya yang bid'ah itu, ya, seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, itu karena kebid'ahannya mereka dinamai. Kemudian ciri yang kedua,
anahum yata'assabuna li araihim. Mereka fanatik kepada pendapat mereka ya. Kalau ahlu sunnah itu fanatik kepada Al-Quran dan as-sunnah. Kalau mereka fanatik kepada pemikiran, pendapat mereka. Fala yarji'una ilal haqqi wa in tabayyana lahum. Maka mereka tidak mau kembali kepada kebenaran meskipun sudah jelas itu kebenaran, seperti matahari di siang bolong. Yang ketiga, annahum yakrahuna aimatal Islam wad din. Mereka membenci para imam Islam ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pemimpin agama. Kemudian di antara kelompok-kelompok bid'ah itu seperti yang disebutkan oleh penulis ya. Yang pertama, Rafidhah. Ini mengenal sekilas dari kelompok-kelompok bid'ah. Rafidhah humul ladina yagluna fi alil bait. Mereka adalah orang yang gulu, melampaui batas dalam menyanjung keluarga Nabi SAW. Ini para habaib ini banyak yang dipuja-puja ya. Kemudian wa yukaffiruna man adahum. Bahkan mereka sampai mengkafirkan setiap orang yang selain mereka dari sahabat. Selain Ahlul Bait itu para sahabat banyak dikafirkan oleh orang-orang Rafidhah ini, Syiah ya. Au yafasikunahum, atau menganggap mereka fasik. Kalau enggak mengkafirkan menganggap fasik. Wahum firaqun syatta, dan mereka pun banyak sekali sekte-sektenya ya. Faminhumul gulat, ada yang ekstrim, alladzina idda'u anna aliyan ilahun, sampai mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah sesembahan ya, dia adalah Tuhan. Wa minhum duna dalik, dan di antara mereka ada yang di bawah itu. Ada yang menganggap Jibril itu pengkhianat dan lain sebagainya. Macam-macam mereka punya tuduhan. Mereka punya pemikiran. Wa awwalu ma dhaharat bid'atuhum, pertama kali muncul kebid'ahan mereka di masa khilafahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Abdullah bin Saba berkata kepada Ali, antal ilah, kamu adalah Tuhan. Fa amara Ali radhiyallahu anhu bi ihraqihim, maka Ali radhiyallahu anhu pun memerintahkan untuk membakar mereka ya, Abdullah bin Saba dan pengikutnya. Tapi Abdullah bin Saba bisa lepas, dia enggak ketangkep, lari ke Mesir. Akhirnya bikin kelompok lagi di sana. Wa haraba za'imuhum Abdullah bin Saba ila al-Madain, dan pemimpin mereka lari, yaitu Abdullah bin Saba, ke Madain. Abdullah bin Saba ini aslinya orang Yahud. Makanya kalau ditelisik ahli bid'ah itu ada benang merahnya dengan Yahud ya. Mereka itu punya hubungan dengan Yahud. Yahud itulah otak dari segala perpecahan ya. Kemudian fa madhabuhum fis sifat mukhtalif. Madhab mereka dalam masalah sifat Allah berbeda-beda ya. Tidak satu, mereka berpecah juga masalah sifat. Faminhum musabbih, di antara mereka ada yang ahli tasbih, ada juga yang ahli taktil. Di antara mereka juga ada yang mu'tadil, yang pertengahan seperti Ahlus Sunnah dalam masalah itu. Wasamu Rafidhah, mereka dinamakan Rafidhah kenapa? Li'annahum rafadu Zaid bin Ali bin Husain, karena mereka menolak kepemimpinan Zaid bin Ali ibni Al-Husain ibni Ali ibni Abi Thalib hina sa'aluhu an Abi Bakrin wa Umar, khususnya dalam masalah keyakinan terhadap Abu Bakar dan Umar. Jadi Zaid bin Ali ini ditanya tentang Abu Bakar dan Umar itu gimana. Fatarahama alaihima, ternyata Zaid bin Ali ini mendoakan rahmat untuk Abu Bakar dan Umar, sementara mereka menganggap Abu Bakar dan Umar itu kafir. Bahkan dua berhala Quraisy mereka menyebutnya ya, Abu Bakar dan Umar. Maka mereka pun rafadu ya, mereka menolak. Wa ab'adu anhu, dan menjauh dari Zaid bin Ali.
Wasummu anfusahum Syiah. Kemudian mereka menamakan diri mereka sebagai Syiah, ya. Jadi mereka disebut Rafidhah karena mereka rafadu, menolak Zaid bin Ali. Kemudian nama Syiah itu mereka sendiri yang menamakan, Syiatu Ali. Syiah itu artinya golongan, ya. Golongannya Ali. Li'annahum yaz'umuna annahum yatashayya'una li alil bait. Karena mereka mengklaim bahwasanya mereka itu berkumpul untuk ahli bait. Mereka mengelompok, yatasyayya'un itu mengelompok di bawah apa? Naungan ahlul bait. Wa yantasiruna lahum, mereka membela ahlul bait. Ini anggapan mereka. Wa yutalibuna bihaqqihim, mereka menuntut haknya ahlul bait. Kata mereka yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Itu katanya pembelaan kepada ahli bait fil imamah dalam masalah kepemimpinan. Ya, panjang cerita tentang Rafidhah dan bisa dibaca, ya, buku terbitan MUI, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia itu menerbitkan fatwa tentang apa? Sesatnya Syiah ini. Tapi walaupun demikian masih banyak orang Indonesia enggak percaya, ya, tentang sesatnya Syiah. Makanya di Indonesia pun tersebar pemahaman Syiah, orang-orang Syiah. Bahkan orang Syiah banyak yang duduk di DPR, ya, Masya Allah. Ini upaya untuk membuat Indonesia seperti Syria itu ada. Mereka terang-terangan tokoh mereka, Indonesia akan dijadikan Syria yang kedua. Jadi bagaimana Syria itu? Syria itu adalah negara ahlu sunnah, tapi ada sekitar mungkin cuma 5%, ya, dari orang Syiah di sana. Tapi mereka menguasai pemerintahan, sampai presidennya juga Syiah. Akhirnya apa? Pemerintahnya gempur para ahlu sunnah, ya, rakyatnya dibom, rakyatnya dibantai, ya. Itu di Syria. Makanya jangan sampai itu terjadi di Indonesia, ya, mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia yang tercinta. Kemudian yang kedua, Jahmiyah. Ini disandarkan kepada Jahm bin Safwan penemunya. Jadi kelompok kok disandarkan kepada penemunya, itu ciri-ciri aliran sesat. Coba Ahlus Sunnah wal Jamaah apa namanya? Kita nggak ngikut ke nama orang siapa gitu, ya, jadi tidak ada kita menyandarkan kepada nama seorang siapa. Kalau madhab dalam masalah fikih tidak masalah, ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu cuma masalah fikih bukan masalah akidah. Tapi akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jahm bin Safwan yang mereka dibunuh oleh Salim ibni Ahwas pada tahun 121. Ini sudah awal-awal Islam, ya, 121 ini awal abad yang kedua. Masih masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi masih awal-awal Islam. Madhab mereka dalam masalah sifat adalah ta'til, yaitu menolak sifat Allah. Dalam masalah takdir mereka mengatakan jabr, orang itu dipaksa oleh Allah, enggak ada pilihan. Dalam masalah iman mereka mengikuti irja, murji'ah, menganggap amal bukan bagian dari iman. Iman itu yang penting pengakuan hati, sudah itu disebut iman, kata mereka. Walaisal qaulu wal amal, dan bukanlah ucapan dan perbuatan itu bagian dari iman. Dan pelaku dosa besar menurut mereka itu masih sempurna imannya. Jadi mereka adalah Mu'attilah, Jabariyah, Murji'ah sekaligus, ya, jadi satu. Wahum firaq katsirah, dan mereka kemudian memiliki sekte-sekte yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, Al-Khawarij. Ini Khawarij juga banyak sekali nih di Indonesia nih. Ormas mereka banyak juga yang dibubarkan sudah sebagian. Itu rata-rata pemahamannya Khawarij. Wa humul ladzina kharajul qital, mereka adalah yang keluar untuk berperang memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, ini lawannya Syiah itu pada awal Islam dulu, ya. Khawarij ini adalah yang menentang Syiah. Bisa lebih tahkim, ya, menentang Ali disebabkan oleh kasus hukum, ya. Mereka menganggap ini Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, katanya.
Dan madhab mereka tabarru' min Utsman wa Ali. Jadi mereka punya madhab aliran berlepas diri memusuhi mereka berlepas diri dan memusuhi siapa? Utsman dan Ali. Wal khuruj 'alal imam, dan keluar dari ketaatan kepada pemimpin idza khalafa sunnah, kalau menyelisih sunnah. Ini sunnah versi mereka. Kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar. Masya Allah, mereka orang-orang yang ahli ibadah, ahli taat ya. Ada orang mencuri kafir, ada yang minum khamr kafir, ada orang yang zina kafir. Luar biasa rasa takutnya ya, tapi kelewat. Wa takhliduhu finnar, dianggap kekal di neraka orang yang melakukan dosa itu. Wahum firaqun adidah, mereka juga memiliki banyak sekte. Kemudian yang keempat, al-qadariyah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir, tapi namanya qadariyah ya. Itu yang menamakan kayaknya ahlu sunnah mungkin. Jadi mereka disebut qadariyah karena berkaitan dengan masalah takdir. Mereka enggak percaya dengan takdir ya. Jadi perbuatan hamba itu di luar takdir Allah, kata mereka. Wa ana lil abdi iradah, hamba itu punya keinginan dan kemampuan yang tersendiri ya, tidak ada kaitannya dengan keinginan dan kemampuan Allah, katanya. Ini kan luar biasa ini, meremehkan Allah ini. Wa awalu man adharal qaul bihi, yang pertama mencetuskan perkataan ini adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani namanya. Di akhir masa sahabat. Jadi masih ada sahabat sudah muncul qadariyah. Ibnu Umar diantaranya ketemu. Talaqahu an rajulin majusi, dan Ma'bad al-Juhani ini belajarnya juga dari seorang majusi di Basrah di Irak. Wahum firqatani, mereka ada dua kelompok, hulah wa ghairu hulah, ada yang ekstrim dan ada yang tidak ekstrim. Yang ekstrim mereka mengingkari ilmu Allah. Jadi Allah enggak tahu sebelum terjadi apa ya, sesuatu. Sebelum terjadinya Allah enggak tahu. Ini kan parah ya, menuduh Allah, merendahkan Allah. Kemudian wa iradatuhu wa qudratuhu, dan mereka mengingkari kehendak Allah serta kemampuan Allah pada makhluknya, di af'alil ibad, untuk perbuatan af'alil abdi, dalam menciptakan perbuatan hamba. Jadi hambalah yang menciptakan perbuatannya sendiri, Allah enggak ikut campur sama sekali. Wa haula'i inqaradu, tapi yang ekstrim ini sudah punah ya, atau hampir punah. Dan yang kedua yang tidak gulat, tidak ekstrim, mereka beriman Allah tahu apa yang akan dilakukan hamba. Akan tetapi mereka mengingkari terjadinya kehendak Allah di situ. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah enggak menghendaki kalau itu maksiat gitu, katanya mereka begitu. Wa huwa alladzi istaqarra alaihi madhhabuhum, itulah yang kemudian masih berlanjut sampai sekarang orang-orang Qadariyah ini. Dan Qadariyah ini banyak dianut oleh orang-orang Mu'tazilah ya. Kemudian yang kelima adalah Murji'ah. Wa humul ladzina yaquluna bi irja'. Mereka orang yang mengatakan irja' itu adalah takhir, mengeluarkan amal dari iman. Yaitu jadi amal itu bukan bagian dari iman. Falasal amal indahum minal iman wal imanu mujarradul iqrarul bil qalb. Kata mereka iman itu sekedar pengakuan hati. Jadi kalau hati mengakui adanya Allah itu udah beriman, walaupun enggak pernah sholat gitu. Ini kata Murji'ah. Makanya orang yang sudah memeluk Islam pasti masuk surga, itu Murji'ah nih. Di Indonesia banyak sekali yang begitu. Padahal sekedar ngaku dengan hati tapi amal badan itu menyelisih, itu tidak dikatakan beriman. Tidak dikatakan beriman. Harus diwujudkan dengan anggota badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman dan amal soleh itu enggak bisa dipisahkan ya. Fal fasik indahum mu'min kamilul iman. Jadi orang fasik, pelaku dosa besar, menurut versi Murji'ah, jadi ini kebalikannya Khawarij tadi ya. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau kata Murji'ah, pelaku dosa besar itu adalah seorang mukmin yang sempurna imannya, jadi enggak berkurang sama sekali. Imannya utuh, karena apa? Perbuatannya enggak mempengaruhi iman. Wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan dari maksiat-maksiat.
atau meninggalkan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban. Wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'du syara'iddin, dan apabila kita hukumi kafirnya orang yang meninggalkan sebagian syariat-syariat agama, fadzalika li adamil iqrar, itu karena apa? Tidak mau mengakui dengan hati, itu kata mereka, bukan karena meninggalkan amal itu. Ini adalah madhabnya Jahmiyah ya. Jadi Jahm bin Sofwan juga tadi yang bikin ini. Wa huwa ma madhabil khawarij ala tarfain naqid. Jadi ini lawan dari madhab khawarij. Dan khawarij juga tadi menentang Rafidhah juga. Jadi khawarij banyak musuhnya ini. Kemudian yang keenam adalah Mu'tazilah. Ini pengikut Wasil bin Atha, seorang yang lidahnya cedal ya, bicaranya tidak bisa mengucapkan huruf ra, tapi cerdasnya luar biasa. Sampai beliau pernah mau dipermalukan oleh seorang untuk berbicara di depan umum secara spontan, ternyata bisa menghindari huruf ra. Bicara panjang enggak ada huruf ra-nya sama sekali. Kalau enggak cerdas gimana itu? Spontan padahal. Alladzi i'tazala majlisal Hasan al-Basri. Jadi disebut Mu'tazilah karena Wasil bin Atha ini i'tizal ya, menyingkir dari majelisnya Al Hasan al-Basri, seorang ulama Sunni ahlu sunnah wal jamaah. Ini muridnya pada Wasil bin Atha, tapi gara-gara beda pendapat dengan gurunya dia menyingkir, dia menjauh, akhirnya menjadi Mu'tazilah. Ada pengikutnya gitu, banyak berkembang sampai sekarang. Bahkan saya pernah melihat wujudnya ya di Indonesia, ada orang terang-terangan nih, kawan kuliah dulu, saya Mu'tazilah kata dia. Bangga sekali gitu menjadi Mu'tazilah gitu. Dia ngaku sendiri gitu sebagai Mu'tazilah. Kok apa enaknya jadi Mu'tazilah gitu? Kenapa enggak mending jadi Ahlu Sunnah gitu kan? Kesesatan kok dipilih ini kasihan. Makanya orang yang sudah terlanjur membaca, mendengar perkataan ahli bid'ah itu memang kena syubhat ya. Sulit diluruskan orang kalau udah sesat, itu susah sekali. Wa qarara anal fasik fi manzilatin baina manzilatain. Jadi di antara akidahnya Mu'tazilah itu berbeda dengan Khawarij dan Ahlu Sunnah. Kalau menurut Khawarij pelaku dosa besar itu kafir. Kalau menurut Ahlu Sunnah pelaku dosa besar mukmin tapi lemah iman, tidak kafir. Kemudian menurut Mu'tazilah mereka tidak kafir dan tidak mukmin. Jadi di satu tempat di antara dua tempat itu menurut Mu'tazilah. Itu hanya akal-akalan saja sebenarnya. Tapi hukumnya di akhirat kekal di neraka ya, sama dengan Khawarij. Pelaku dosa besar di akhirat juga kekal di dalam neraka. Jadi enggak ada syafaat. Mereka mengingkari syafaat juga sama dengan Khawarij. Orang kalau udah masuk neraka enggak akan keluar lagi, kata mereka begitu. La mu'min la wala kafir. Jadi tidak beriman dan tidak kafir. Wa huwa mukhalad finnar, dan dia kekal di neraka. Wa taba'ahu fi dzalika Amr ibn Ubaid. Kemudian Wasil bin Atha ini diikuti oleh Amr bin Ubaid. Wa madhabuhum fi sifat, dan madhab mereka dalam masalah sifat adalah ta'til, sama seperti Jahmiyah. Kemudian dalam masalah takdir Qadariyah yang mengikuti Ma'bad al-Juhani. Wa yunkiruna ta'alluqil qada'illah, ta'alluqi qada'illah, dan mereka mengingkari bergantungnya ketetapan Allah atau kaitannya ketetapan Allah dan qadarnya terhadap perbuatan hamba. Jadi katanya perbuatan hamba enggak ditakdirkan Allah. Dan pelaku dosa besar kekal di neraka dan keluar dari iman dalam satu tempat di antara dua tempat. Ini ngarang mereka, ada tempat antara iman dan kufur, entah di mana itu. Wa huma aksul Jahmiyah fi hadainil aslaini. Nah, dua hal ini berbeda dengan Jahmiyah ya. Jadi ada kesamaan dengan Jahmiyah satu sisi, tapi sisi lain sama dengan Khawarij, jadi beda-beda ya. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Karomiyah. Karomiyah adalah pengikut Muhammad ibni Karom. Ya, jadi namanya aja diikutkan kepada pencetusnya ya. Aliran apa gitu, aliran yang disandarkan kepada penemunya. Maka itulah ciri-ciri kesesatan ya. Kalau Ahlus Sunnah enggak ada menisbahkan kepada
penemu akidah, karena akidah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Muhammad bin Karom meninggal pada tahun 255. Ini 1 tahun sebelum meninggalnya Al-Bukhari ya. Kalau Al-Bukhari 256. Jadi di masa Imam Bukhari ini, di masa Imam Bukhari ada karomiyah. Yamiluna ila tashbih. Kecenderungan dari karomiyah adalah apa? Tashbih. Jadi menganggap Allah itu serupa dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian juga mengikuti Murji'ah dalam masalah iman. Wahum tawaif muta'addidah, mereka juga banyak sekali sektenya. Kemudian yang ke-8 adalah salimah, atau ada yang menyebut juga salimiyah. Tadi Ibnu Qudamah tidak menyebutkan ya salimiyah. Ini pengikut seorang laki-laki yang disebut sebagai Ibnu Salim, maka disebut salimah atau salimiyah. Ini juga kelompok yang berpendapat tasbih ya, Allah serupa dengan makhluk. Wa hadhihi ya tawaif allati dzakarahal muallif. Inilah kelompok-kelompok yang disebutkan oleh muallif. Sebenarnya ada satu lagi Kulabi yang enggak dijelaskan di sini ya. Tsumma qala wa nadairuhum mithlal asy'ariyah, dan yang semisal mereka seperti apa? Seperti Asy'ariyah nih. Asy'ariyah ini sebenarnya mengadopsi pemikiran Kulabiyah ya, yang menetapkan bagi Allah hanya 7 sifat saja. Allah enggak punya sifat kecuali 7 saja. Semua sifat Allah yang ribuan itu dihapus, dihilangkan. Jadi mengikuti Jahmiyah, tapi mengikuti Jahmiyah tidak totalitas ya, masih menyisakan 7 sifat. Kenapa 7 sifat ini? Yang masuk akal mereka. Jadi kalau 7 sifat ini enggak ada, berarti enggak ada Tuhan gitu. Jadi menentang Jahmiyah di situ. Dan belakangan Asy'ariyah ini dianggap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena melawan Mu'tazilah, melawan Jahmiyah. Ya kita katakan perlawanannya kepada mereka betul, tapi mereka belum sampai kepada mazhab Ahlussunnah yang hakiki, yaitu mazhabnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena sahabat itu menetapkan semua sifat, bukan cuma 7 sifat. Ya, Asy'ariyah ini pengikutnya Abul Hasan Ibni Ali Ibni Ismail, Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, yang meninggal pada tahun 324 ya. Jadi masanya setelah masa Karomiyah dan lain-lain. Setelah Jahmiyah, setelah Mu'tazilah baru muncul Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah termasuk belakangan. Bahkan Abul Hasan al-Asy'ari ini beliau awalnya Mu'tazilah karena belajar kepada bapak tirinya ya. Bapak tirinya menjadi Mu'tazilah. Ini disebutkan di sini mungkin. Karena fi awali amrihi, beliau di awal perkaranya condong kepada i'tizal Mu'tazilah hatta balagha al-arba'ina min umrihi, sampai umur 40 tahun. Jadi 40 tahun baru tobat dari Mu'tazilah. Karena apa? Karena belajar kepada Ibnu Qulab. Tsumma a'lana taubatuhu, kemudian dia mencanangkan tobatnya, mengumumkan tobatnya dari Mu'tazilah. Wa bayyana butlani madhabil Mu'tazilah, dan menjelaskan kebatilan madhab Mu'tazilah, dan berpegang teguh dengan madhab Ahlussunnah rahimahullahu ta'ala. Ini enggak langsung sebenarnya. Yang kedua ini karena berpegang teguh dengan madhabnya Kulabiyah, menetapkan 7 sifat. Baru terakhir kalinya pas mau meninggal ya, beberapa tahun mungkin atau beberapa bulan sebelum meninggal, beliau tobat dari madhab Kulabiyah, kemudian memeluk madhab apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Namun sayang, sejuta sayang, tahapan ketiga ini tidak banyak diikuti oleh orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti Asy'ariyah dalam masalah Kulabiyah ya. Sejatinya mereka mengikuti Kulabiyah. Amma man yantasibuna ilahi fa baqau ala madhhabin khas. Adapun orang yang menisbahkan diri kepada Asy'ari sehingga menamakan diri sebagai Asy'ariyah, itu sebenarnya mereka masih tetap dalam madhab khusus, yu'rafu bi madhabil Asy'ariyah, yang dikenal dengan madhab Asy'ariyah. La yuthbituna minas sifat illa sab'an, tidak menetapkan dari sifat kecuali 7. Padahal Abu Hasan Asy'ari sendiri sudah menetapkan semua sifat. Za'amu annal aqla dalla 'alaiha, mereka menganggap 7 sifat inilah yang masuk akal, yang lain enggak masuk akal. Ya, akal mereka sempit, jadi enggak bisa masuk semua.
Wa yu'awwiluna ma adaha, mereka mentakwil sifat yang lain selain 7 sifat itu. Wa hiyal madhkura fi hadzal bait, itulah yang disebutkan dalam bait ini. Hayyun alimun qadirun wal kalamulah iradatun wa kadaka as-sam'u wal basar. Ini 7 sifat yang ditetapkan untuk Allah. Hayyun, maha hidup, maha berilmu, maha kuasa, kemudian berbicara, mendengar dan melihat. Itulah 7 sifat. Iroda satu lagi ya, iroda. Hayyun, alimun, qadirun, muridun ya. Mereka menyebut Allah memiliki sifat iroda, murid. Tidak, dan mereka juga memiliki bid'ah yang lainnya dalam makna kalam, dalam qadar ya, kalamullah itu mereka punya bid'ah sendiri, masalah takdir dan yang lain sebagainya. Nah, ini untuk lebih memahami lagi ya, Ustaz Hartono Ahmad Jais punya buku aliran-aliran sesat di Indonesia. Ini bisa dirujuk ya ke sana, karena ya memang banyak sekali aliran sesat di zaman sekarang. Itu warisan semua dari zaman-zaman sebelumnya dan makin bercabang-cabang gak karuan saking banyaknya. Kalau Nabi bilang Islam terpecah menjadi 73, itu garis besarnya saja. Kalau dihitung secara detail ya bukan 73 lagi, mungkin 7.300 mungkin, wallahu alam ya, banyak sekali intinya. Banyak sekali aliran-aliran sesat di dalam Islam ini. Maka tetaplah berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun resikonya apa? Menjadi minoritas, karena Nabi mengatakan apa? Badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a. Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Asingnya sunnah Rasul dulu di hadapan orang-orang kafir, tapi asingnya sunnah Rasul hari ini di tengah-tengah orang Islam sendiri. Itu bedanya ya. Terasing betul ajaran Nabi ya. Orang banyak berislam tapi enggak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih menyukai kebid'ahan. Masih ada satu pembahasan lagi ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi terakhir nanti insyaallah. Nanti setelah kitab ini mungkin kita lanjutkan dan kitab yang lain, wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya Ustaz. Makna hadis berikut. Sesungguhnya kuburan itu adalah taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Secara sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Maksud dari iman itu hanya ini dua. Bentar, yang pertama dulu ya. Jadi ya, secara makna betul hadis ini ya. Kuburan itu ada dua kemungkinan, dia taman surga atau lubang dari lubang neraka. Maksudnya tergantung orangnya ya. Kalau orang itu soleh, maka kuburan itu sebagai taman dari taman-taman surga. Karena dalam hadis yang sahih, hadis Bara' bin Azib ataupun yang lainnya, ketika mayit itu sudah ditanya oleh Allah, oleh malaikat ya, man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka, dan dia bisa menjawab dengan lancar, dengan baik, maka Allah perintahkan untuk dibukakan pintu dari surga, kemudian dihamparkan permadani surga, dipakaikan baju dari surga. Jadi itu yang dimaksud dengan taman dari taman-taman surga. Jadi sudah mencium wanginya surga dan melihat pemandangan surga gitu, melihat ada pintu menuju surga. Tapi belum bisa masuk, cuma melihat saja. Kalau orang nggak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka akan mendapatkan apa? Permadani dari neraka, baju dari neraka, dan aroma neraka itu dibuka ya semua. Nah, itu yang disebut dengan lubang dari lubang neraka. Kemudian yang kedua, maksud dari iman itu hanya sekedar pengakuan hati.
yaitu perkataan Murji'ah ya. Murji'ah menganggap iman itu iqrarul qalb, pengakuan hati saja, dan itu pemahaman yang salah, enggak usah dipahami ya. Itu salah. Yang betul apa? Iman itu iman itu pengakuan hati, ucapan lisan dan perbuatan badan. Ini yang diyakini Ahlussunnah, jangan mengikuti ahli bid'ah. Jadi Murji'ah mengatakan iman cukup di hati saja. Jadi kalau orang di hati udah percaya itu pasti masuk surga, itu versi mereka. Bagi Ahlussunnah tidak. Orang yang sekedar percaya ada surga, ada neraka, ada Allah, ada segala macam itu diyakini, tapi enggak mau beramal, itu bukan orang yang beriman. Itu adalah orang yang kafir, ngaku-ngaku beriman. Kemudian Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga, amin wa iyyakum. Afwan Ustadz, bagaimana cara menolak ajakan tetangga ikut acara bid'ah seperti wirid, tahlilan, DLL, sementara saya warga baru di lingkungan tersebut. Warga lama pun sama aja, bingung ya. Ya cara menolaknya ya dari awal bilang, Afwan, untuk seperti ini kami enggak bisa ya. Mereka paham kok ya, jadi mereka tahu Islam itu ada yang mau tahlilan, ada yang enggak mau tahlilan gitu. Ya sudah, sampaikan saja terus terang. Kami enggak bisa yang seperti ini. Kalau acara-acara yang memang berkaitan dengan masalah sosial atau yang lainnya, kami siap bergabung. Tapi kalau masalah ritual agama yang tidak kami yakini, kami tidak bisa ikut. Mohon maaf ya, minta maaf saja. Ya, karena memang kita minoritas rata-rata ya, Ahlussunnah itu rata-rata minoritas di akhir zaman. Makanya ya siap-siap dikucilkan saja. Walaupun akhirnya enggak dikucilkan ya alhamdulillah gitu. Tapi persiapan mental kita akan dikucilkan kemudian ya itu sudah kita siapkan. Dengan menyiapkan diri resiko terburuknya insyaallah kita siap menghadapi segala yang akan terjadi. Ya hidup itu seperti itu ya. Jangankan kita, Rasulullah saja dikucilkan. Rasulullah saja diusir dari kampung halaman yang dicintainya ya. Rasulullah ketika mau pergi dari Mekah itu sedih banget. Sampai Rasulullah ngobrol sama Mekah, "Wahai Mekah, kamu adalah tempat yang paling aku cintai." Mekah diajak ngobrol. Itu orang sedih banget ya Rasulullah. "Kalau bukan karena diusir oleh kaumku, aku enggak akan meninggalkanmu." Begitu kata Rasul. Jadi berat memang, orang yang mengikuti kebenaran itu pasti akan diserang oleh setan ya, dari golongan jin maupun manusia. Bahkan Allah menyatakan dalam Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap rasul itu musuh, syayatinal insi wal jin, setan manusia dan jin. Jadi banyak musuhnya para nabi. Kata ulama, kalau para nabi saja banyak musuh, apalagi pengikut nabi, itu juga pasti banyak musuh. Kita hidup bukan nyari musuh, tapi musuh itu ada dengan sendirinya. Memang Allah adakan untuk menguji keimanan Ahlussunnah. Kita bisa enggak tegar di atas sunnah? Kita bisa enggak berpegang teguh di atas kebenaran? Kalau enggak bisa ya selamat masuk neraka gitu. Naudzubillah min dzalik. Enggak selamat ya masuk neraka, silahkan masuk neraka gitu. Kalau orang enggak mau sabar berpegang teguh dengan Islam, enggak mau sabar berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sama aja dengan menyerahkan diri kepada adab dan murka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Mestinya seorang mukmin sejati itu lebih takut dengan adab Allah daripada apa? Dikucilkan manusia atau dimusuhi manusia. Dimusuhi manusia itu enggak seberapa. Yang berat itu dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sudah ya? Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.